Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi sama Kak Angel dan juga Kak Juli yang akan bawakan firman. Sekarang Kak Angel mau ajak nih adik-adik di rumah untuk sapa kanan kiri adik-adik dan ucapin selamat hari Minggu. Oke? Nah, pasti adik-adik udah semangat banget kan buat ibadah. Kak Angel yakin deh pasti adik-adik udah mandi, udah makan, udah siapin Alkitabnya, udah pakai baju rapi, udah semangat banget buat ibadah. Nah, adik-adik, dari hari Senin sampai hari Minggu, Tuhan Yesus terus sertai kita loh. Dari adik-adik sekolah, adik-adik bermain, belajar. Tuhan Yesus sungguh baik ya. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan sambil bangkit berdiri, kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Oke? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, memulai ibadah kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus melindungi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberkati hati, pikiran kami agar tertuju hanya kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menjaga sikap kami selama beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mengasihi Kak Angel, mengasihi semua adik-adik sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan, menyanyikan bertambah-tambah dalamnya kasih Yesus padaku. Yuk adik-adik, kita sama-sama katakan bahwa kasih setia Tuhan terus bertambah dalam hidup kita. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku.
kasih Yesus dalamku. Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah kepadaku." Amin. Selamat malam kakak sekolah minggu. Ini tugas ayat hafalan Audrey. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Amin. Ayat hafalan Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi yang sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Amin. Lukas 5 ayat 29. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seseorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata padanya, "Ikutilah aku." Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikut aku." Terima kasih. Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Amin. 5 ayat 27. Kemudian ketika
Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Amin. Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang sedang duduk di rumah cukai. cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah. "Ikutlah aku." Terima kasih. Amsal 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Amin. Terima kasih. Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Amin. Ayat 27. Ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lukas 5 ayat 27. Kemudian Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Terima kasih. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Kita sama-sama siapkan Alkitab kita, siapkan hati dan pikiran kita agar tertuju hanya kepada firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan firman Tuhan ku dengar.
adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan bersama Kak Angel. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Julie. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Sudah semua? Siapkan Alkitabnya? Oke. Nah, sebelumnya semua duduk yang rapi dan duduk yang tertib. Kita mau berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahannya. Biarlah Tuhan sampai akhirnya nanti Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dari tidur kami sehingga kami dapat beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati kami ya Bapa dalam mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Dan begitu juga ya Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini yang tertulis di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Tahu nggak adik-adik Timotius itu dari perjanjian apa ya? Coba Joshua Sinaga, dari perjanjian apa? Ya, betul, dari perjanjian baru. Ya, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, nanti adik-adik bisa membacanya bersama mama, papa, abang ya di rumah nanti bisa bersama-sama membacanya. Nah, sekarang tema firman Tuhan kita tentang menaati peraturan. Tahu nggak adik-adik apa itu peraturan? Peraturan itu adalah yang dibuat dan yang harus dilakukan. Nah, dari firman Tuhan kita pada saat ini, kita mengambil contoh seorang tokohnya bernama Paulus. Ya, tahu nggak adik-adik siapa Paulus itu? Nah, mari dengarkan kakak ya. Nah, Paulus itu dahulunya bernama Saulus. Ya, Paulus ini dulunya orang yang jahat. Dia itu berasal dari orang Yahudi dan suku Benyamin. Dia itu mempunyai kewarganegaraan Romawi. Nah, adik-adik, Paulus ini dilahirkan di Tarsus. Tarsus itu adalah kota tempat perdagangan, kota yang terkenal dengan ilmu pengetahuannya. Nah, adik-adik, Paulus ini, orang tua Paulus ini menginginkan Paulus menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak menjadi seorang rabi. Rabi itu apa adik-adik? Siapa yang tahu? Coba Olivia, siapa yang tahu rabi? Rabi itu adalah seorang guru. Orang tuanya menginginkan Paulus ini menjadi seorang guru. Guru tentang mengabarkan hukum Taurat. Ya adik-adik. Nah, tapi apa yang keinginan orang tua Paulus ini tidak tercapai. Ya adik-adik, karena dahulu Paulus ini adalah orang yang jahat.
dulu namanya Saulus. Nah, Saulus ya, kita mengambil namanya yang dulu ya adik-adik ya. Saulus itu ya menganiaya orang semasa mudanya, dia menganiaya orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dia itu tidak senang orang mengikut Yesus. Nah, adik-adik, apakah ini benar? Tidak ya adik-adik? Nah, suatu saat dia mendengar bahwa di kota Danzig ada seorang orang besar, yaitu orang Kristen yang suci, yang setia dan mengikut Kristus. Nah, dia mendengar itu, dia tidak senang adik-adik. Saulus pergi ke Danzig, tapi sebelum di Danzig, dia pergi bersama teman-temannya. Ya adik-adik. Nah, dia pergi bersama teman-temannya. Danzig ini hampir dekat dengan Yerusalem. Nah, di perjalanan di Danzig, sebelum sampai di Danzig, ya, Saulus ini melihat cahaya, ya, cahaya yang menyilaukan mata. Nah, akhirnya Saulus bersama teman-temannya, ya, terjatuh ataupun tertidur di tanah, saking silaunya cahaya ini. Nah, mereka tertidur di tanah. Akhirnya adik-adik, ya, ada suara dari langit. Ya, suara itu berkata, "Hai Saulus, Saulus, akulah orang yang engkau aniaya," katanya. Datanglah Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. Nah, Tuhan berkata, "Aku adalah Tuhan dan Tuhan Yesus dari Nazaret yang engkau aniaya." Nah, Saulus juga berkata, "Apa yang harus aku lakukan, Tuhan?" Datang Tuhan Yesus berkata, "Bangkitlah, nanti pergilah ke Danzig. Nanti engkau akan mendapatkan pengetahuan yang baik, ajaran yang baik." Lalu Saulus bangkit bersama teman-temannya. Sudah bangkit, Saulus membuka matanya. Tetapi adik-adik, dia tidak bisa lagi melihat. Dia buta, gelap dia lihat. Dan akhirnya dia itu berdoa dan dia puasa dan dia tidak makan, tidak minum 3 hari. Dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya dia bertobat. Dia mengikut aturan Tuhan. Nah, sesudah itu dia dipegang temannya untuk berjalan, untuk pergi ke kota Danzig. Mereka pergi dan menginap ke rumah Yudas. Nah, suatu saat adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh Ananias pergi ke kota Danzig, ke rumah Yudas untuk menyembuhkan Saulus. Nah, adik-adik, Ananias pergi ke kota Danzig itu, ke rumah Yudas. Tuhan berkata, "Pergilah ke sana. Di sana ada seorang anak muda yang berasal dari Tarsus." Nah, Ananias pergi. Sesampainya di rumah Yudas, adik-adik, Ananias menopangkan tangannya ke Saulus. Setelah menopangkan tangannya, akhirnya Saulus melihat. Dia melihat Ananias.
dia tahu bahwa Ananias ini adalah orang yang percaya. Ananias ini adalah seorang murid Tuhan Yesus. Nah, setelah bertobat adik-adik, Saulus diganti namanya menjadi Paulus. Bapak Paulus ini, adik-adik, dia pergi memberitakan Injil. Dia turut kepada perintah Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan dia mengajarkan firman Tuhan. Dan Bapak Paulus ini, adik-adik, mempunyai seorang murid. Muridnya itu dijadikan dia sebagai teman. Temannya yaitu bernama Timotius. Timotius ini ayahnya berasal dari Yunani. Dan ibunya berasal dari orang Yahudi. Nah, adik-adik, Bapak Timotius memberikan nasihat atau memberikan contoh kepada Timotius. Ya, Timotius, kamu harus mempunyai hati yang sabar, mempunyai hati yang kuat, mempunyai aturan untuk memberikan firman Tuhan kepada banyak orang, kepada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Paulus juga memberikan contoh teladan. Ya, ada 3 contoh teladan yang diberikan kepada Timotius, yaitu Timotius, kamu harus menjadi seperti seorang prajurit. Nah, itu yang pertama. Apa itu prajurit adik-adik? Ya, prajurit itu adalah mempunyai jiwa kesatriaan yang tinggi. Ya, mereka rela berkorban untuk membantu banyak orang. Nah, itu contoh atau teladan yang pertama diberikan kepada Timotius. Dan yang kedua, adik-adik, ya, contoh teladan yang diberikan Bapak Paulus kepada Timotius adalah, ya, kamu harus seperti seorang olahragawan. Olahragawan itu adalah kalau olahraga yang profesional, dia berlatih dengan gigih, turut aturan, turut kepada perintah pimpinannya, perintah komandannya. Ya. Nah, itu contoh yang kedua. Dan yang ketiga, adik-adik, kenapa Bapak Paulus memberikan teladan kepada Timotius tentang petani? Petani ini adalah seorang yang pekerja keras. Nah, dia gigih di dalam bekerja di ladangnya. Nah, itu dia penyabar supaya hasil panennya menghasilkan hasil yang baik. Ya, mereka itu mempunyai aturan. Mereka itu menuruti aturan yang diberikan. Nah, adik-adik, nah, begitu juga Timotius. Kamu, kata Bapak Paulus kepada Timotius, Timotius, kamu harus menjadi orang yang sabar, orang yang mempunyai aturan di dalam memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, walaupun kamu tidak diterima, walaupun kamu dihujat, katanya. Nah, akhirnya Timotius menjalankan apa perintah dari Bapak Paulus, ya. Nah, dia menjalankannya. Akhirnya Timotius, ya, diterima di dalam mengabarkan berita ataupun firman Tuhan. Ya, akhirnya sebanyak orang yang percaya. Nah, begitu juga adik-adik. Apakah kita sudah menaati peraturan? Nah, kalau dimanapun kita berada, kita juga ada aturannya adik-adik. Ya, begitu juga bagaimana kita menaati peraturan dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh curang di dalam permainan. Kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh
mencontek sewaktu ujian di sekolah. Ya adik-adik, nah begitu juga di rumah juga kita mempunyai aturan. Ya adik-adik ya, nah mama, papa memberikan aturan kepada kita. Nah sewaktu adik-adik bermain, ya adik-adik harus merapikan mainannya sesudah selesai bermain. Itu namanya kita menaati peraturan yang diberikan mama ataupun diberikan papa di rumah, ya. Nah, juga peraturan yang diberikan mama dan papa, yaitu kalau sebelum mau tidur, adik-adik harus cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, sikat gigi dulu sebelum naik ke tempat tidur. Supaya apa adik-adik? Supaya tempat tidurnya bersih, tidak ada kuman penyakit, ya adik-adik ya. Nah, ya, dan juga jangan lupa berdoa ya sebelum tidur. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kalau kita sudah menjalankan itu, ya berarti kita sudah menaati peraturan. Nah, di sekolah juga, ya adik-adik ada aturannya. Jadi adik-adik ya, kita juga harus taati peraturan di sekolah. Kalau kita mau berangkat sekolah, tidak boleh terlambat. Adik-adik ya, tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, begitu juga di jalan raya, adik-adik, kita juga ada aturannya. Di jalan raya kita naik sepeda tidak boleh kencang-kencang supaya tidak jatuh, ya. Dan di jalan raya kalau mau naik ke kendaraan, kalau ada lampu merah, kita harus berhenti. Ada lampu hijau, kita boleh berjalan. Dan lampu kuning adik-adik, harus kita hati-hati. Nah, di mana saja ada aturan adik-adik ya. Nah, begitu juga kepada kakak-kakak, adik-adik ya. Kalau disuruh mama belajar, jangan main handphone aja. Nah, harus itu ditaati adik-adik ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang pintar. Ya adik-adik ya. Nah, itulah firman Tuhan kita pada saat ini. Semoga kita selalu menuruti aturan yang dibuat di rumah, di sekolah, di gereja, maupun di mana saja kita berada. Ya, seperti Bapak Paulus yang dulunya dia jahat, dia jadi bertobat, dia menjadi taat kepada Tuhan Yesus, dia menjalankan perintah Tuhan Yesus, dia menjalankan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Ya adik-adik, nah dari sekarang kita harus menaati peraturan yang diberi mama, papa, yang diberi guru di sekolah, yang diberi guru-guru sekolah minggunya di gereja. Kita harus taati adik-adik ya peraturan itu, supaya kita menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Nah, sampai disitulah firman Tuhan kita adik-adik. Sebelum kita berdoa, kakak mempunyai aktivitas untuk adik-adik, yaitu untuk aktivitas adik-adik yang balita, ya. Aktivitasnya sewaktu bermain, mainannya harus dirapin sendiri, ya. Itu sambil divideokan mamanya, ya, sambil divideokan ya adik-adik ya. Nah, itu untuk kelas balita, ya. Nah, kelas kecil, adik-adik, sewaktu sebelum tidur, adik-adik harus cuci kaki, cuci tangannya, sikat giginya, dan berdoa sebelum tidur. Nah, itu divideokan juga ya adik-adik ya. Nah, itu untuk aktivitas kelas kecil. Nah, aktivitas kelas besar, adik-adik, yaitu apa peraturan yang kamu lakukan dalam satu hari ini. Ya, itu ditulis, ya, ditulis, dan apa manfaatnya, apa gunanya peraturan yang kita lakukan, ya, ditulis 3 ya adik-adik ya.
3 manfaatnya ya, kita menuruti peraturan ya. Nah itu, nah sekarang itu sudah aktivitas kelas balita, kelas kecil dan kelas besar sudah semua ya. Nah sekarang ada ayat hafalan adik-adik ya, dari Mazmur 19 ayat 8b. Mazmur 19 ayat 8b. Peraturan Tuhan itu teguh ya, memberikan kekuatan kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi adik ya, ayat hafalannya, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan kepada orang yang tak berpengalaman. Itu ayat hafalan kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Ya adik-adik ya. Nah, sampai di situlah firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, dan taat kepada orang tua kami, dan taat kepada guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kehidupan adik-adik sekolah minggu. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat selama ini, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh menitipkan persembahannya ke mama papa. Nanti mama papa yang mengirimkannya ke gereja ya. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan penuh semangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga Tuhan kami dapat beribadah dengan baik. Biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dalam pertumbuhannya, dalam kehidupannya, maupun dalam pendidikannya.
Jadikan mereka menjadi anak-anak yang terang, anak yang selalu turut kepada kedua orang tuanya, terlebih kepadamu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan orang tua mereka ya Bapa. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau jadikan mereka menjadi orang tua yang baik, orang yang tua selalu taat di dalam aturan mendidik anak-anaknya ya Bapa. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan kami guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus, di dalam membimbing dan mengajar anak-anak sekolah minggu. Berikan kami kesabaran ya Tuhan, supaya kami Tuhan dapat kuat dan dapat sabar dalam memberitakan firman-Mu kepada banyak orang maupun kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami perbuat selama ini, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita dan melindungi kita, yang menyinari kita dan memberi kita kasih damai sejahtera hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Sampai bertemu kembali.